bukan materi. Ini materi. Struktural inti sampai kepada Ya pembina paling kita pembina. Iya. Pembina 2 orang, Abi sama Pak Ustadz. Ya Pak Wid enggak, nanti kalau perlu dalam konteks marketing bikin 3 nanti cari DPR yang di Tangsel. Iya. Ya kan, biar lebih pagar-pagar keluar marketing dia kan lebih enak gitu ya. Saya musyawarah dulu dia. Mau itu masih ada saudara. Boleh. Pembina, penasehat, ketua. Nanti kan kita untuk Pembina, penasehat. Jadi kita nanti perlu legal formal itu kita udah ada channel ya. Membuat KTP, akte kelahiran sudah pasang Pak Didin di Dukcapil Tangsel, Banten, paspor dan sebagainya katakan sudah selesai. Tidak lama. Jadi cari langkah strategis. Iya, siap. Jadi untuk pembina Pak Haji. Monggo kalau nggak ada yang lain. Iya Pak Haji. Penasehat. Termasuk beliau. Bikin penasehat. apa-apa. Pembina, penasehat. Pembina dulu ya. Pembina dulu baru penasehat beliau. Mau pakai itu istilah pembina. Iya. Enggak, Allah saya pembina. Nah, kalau bukan pembina, pelindung. Iya. Di atas pelindung Allah Subhanahu wa Enggak, Ta'ala. maksud saya antara pembina dengan pelindung. Beda. Iya, maksud saya kita enggak. Pembina itu murabi pendidik. Ya, masih kategori pendidik. Murabi. Enggak, yang di 2-3 penanya tinggal bahagia aja. Profesi itu. Pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak oke. Haji, penasehat saya, maju ketua, wakil ketua nih, Mas Pri, udah tuh pecah, bendahara 1, bendahara 2, ya kan, sekretaris 1, sekretaris 2. Nah, kalau bendahara 1 sama sekretaris 1 itu sifatnya internal, yang megang satu buku. Tapi kalau yang keduanya bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 2 itu harian. Masukin aja dulu Pak. Masukin yang sudah ada di kita aja. Ya kan bendahara si Umay. Ya kan bendahara 1 bendahara Umay. Katakanlah Bu Suci. Sekretarisnya Pak Dodot. Nah, Bu Suci mau naik jadi bendahara 1 atau gimana? Kan Bu Suci di KPS itu nggak masuk struktur dia. Masukin. Nah, Biar dapat salary. Nah, itu dia maksud saya. Gitu loh. Bendahara 1 itu penanggung jawab keseluruhan, tapi dia nggak capek ngerepet urusan bawah. Karena yang ngurusin bawah, mencatat keuangan itu bendahara 2 yang harian, paham? Tapi bendahara 1 Bu Suci. Bendahara 1 Suci, bendahara 2 Umay. Nah itu bagian repot maksudnya. Nah, itu. Kalau Bu Suci ya nampung aja bagian. Udah jelas. Kemudian sekretaris 1 Pak Dodot. Sekretaris 2-nya siapa? Nah, nanti saya tanya antara Mas Wawat sama Mas Adi, Daud Aziz dan Mas Wawat. Ente nyamannya kerjasama sama siapa? Gitu dulu, dia dulu tanya dia dulu. Nyamannya untuk kerjasama. Kerjasamanya nyamannya sama kita. Bukan ini bicara sekretaris. Tapi perlu tambahan yang mendukung beliau. Iya, betul. Jangan ditanyain nanti. Dia pilih yang cakep lagi. Apa-apa. Nggak jadi kerja. Ya kalau saya melihatnya beliau sebagai pendiam pas misalnya golongan darahnya belum jalan. Kalau bisa dimunculkan yang bisa bicara. Iya. Oke. Ya udah. Karena itu nanti akan menjadi apa? Saling melengkapi. Iya. Itu maaf ya karena saya mengelola organisasi yang besar itu selalu min plus itu digabungkan gitu biar jadi happy. Iya betul. Jadi jangan sampai dua-duanya diem gitu ya. Divisi bawahnya divisi marketing, diklat termasuk pelatihan ini. Kita penanggung jawab ini jadwal diklat pelatihan apa nih? Marketing apa? Diklat terpisah. Divisi marketing, divisi diklat, Pendidikan aja. iya, pendidikan dan pelatihan. Divisi umum. Sama itu udah operasional ketiga. Divisi umum masuknya operasional. Jadi operasional itu pengadaan, perlengkapan barang, pengadaan barang. Ya betul. Jadi kalau misalnya iklan butuh papan tulis, dia yang cari. Iya. Gitu loh. Bayar
bayar listrik dia bayar, lampu dia yang ada. Berapa orang jadi? Ini operasional, marketing, diklat. Udah. Sementara itu nanti Tiga kalau aja. misalkan dibutuhkan staff baru, sementara satu-satu dulu. Nah ini, kemudian kan kita sudah ini stop dulu di situ ya. Kemudian kita sudah bentuk struktur nih. Sementara untuk SDM-nya, ya SDM-nya sambil kita nyari, ya sambil kita nyari, caranya adalah kita adakan sering-sering adakan baksos. Karena dari baksos kita akan tahu orang yang sering baksos itu berarti attitude-nya. Iya, kan bakso sudah berjalan, dia masih mau tahu lah. Yang baksos lagi kelamaan, orang kita mau jalan. Iya maksudnya seperti itu. Yang pernah ikut. Yang pernah ikut. Itu sambil jalan sambil pembenahan nanti kan. Nanti. Kita bilang tadi dari hasil dari trainer-trainer di Iya. sini itu akan muncul kan SDM baru. Nanti Mas, kita ada rapat lanjutan adalah rapat manajemen. Kita undang. Kalau mereka ditawarkan dulu, semuanya ditawarkan semua. Ketika yang dicatat ditawarkan nggak mau, ganti orang. Kalau mau berarti harus hadir. Itu kita tentuin waktunya. Komitmen. Terus apa lagi nih? Dan Untuk ketua siapa nih? Ketua? ini ketua Kawit. Ketua. Kalau ketua ini Pak siapa? Mas Pri. Ketua KPST yang beda sama di sini. Ya, Beda. ya makanya kita mau pakai siapa? Apa nih? Pawit. Suhu lah. Ini ketua KPS ini. Iya tapi ini kan suhunya. Makanya saya tanya lagi, apa Mas Pri sebagai ketua? Ya, Pak ketua nanti. Kadang-kadang ketua saya nggak mau. Ketuaan. Selama ini KPT kan enggak Umurnya ketuaan mana? Sama. Sulit aja. enggak. Kembali. Selama ini KPST udah berapa tahun kan belum tempat ngumpul belum ada kan saya sediain jadi biar tentang orangnya terserah ngomong ya. Terus Itu tanggal 10 Februari. Artinya saya fasilitasi. Beberapa bulan. Iya. Nah, begitu kemarin. Artinya kan janji saya kalau saya tahu di dalamnya kan membantu tadi. Insya Allah kan berarti sudah mulai kan janji saya sediakan tempat bisa KS lebih bagus kan gitu. Nah, kan tadi ada ruangan di bawah, tadi yang ruang sebelah kanan Pak Ustadz, sebelah kiri KPST apa gimana? Apa di depannya? Itu ruang depan buat manajemen. buat manajemen. Yang kanan buat manajemen. Yang kanan buat manajemen termasuk admin tadi. Admin nantinya lah. Ya admin ya di depan ya admin. Itu ruangan. Itu nanti termasuk jual riba, pulsa listrik itu insya Allah nanti ada pemasukan Ustaz. Dengan kita bermitra itu jadi ada pemasukan di manajemen. Lihat saja nanti. Otomatis kan maksudnya kan gini, ntar di terapi juga bisa jadi marketing juga. Ini kan produk Pak ini Bang. Dia terapi sambil ngobrol. Sudah brosurnya udah ada, tinggal ditempelin aja rumah apa sih. Brosurnya di-drop kita semua. Terus untuk apa? Kan ini udah ada wadah berupa rumah. Kalau di dunia maya kan butuh wadah juga ya, Haji. Jadi web butuh web gitu. Nanti saya buatin. web. Mau kursus ya silakan yang pakai nama tadi nanti kan. Mau nebeng dulu Itu kita semua udah punya. nggak apa-apa ya? Struktur udah. Struktur Tadi Iya, ketua Pak Wiwit, wakil ya. ketua belum. Nah, terus yang ketiga apa? Sekretaris 2, bendara Sekretaris 2 belum kan? belum. Sekretaris 2 itu antara Mas Wawan sama Mas Andi. Iya. Nanti kita saya tawarin dulu, kita tawarkan dulu ke dia. Kalau Mas Pri apa nih? Wakil. Oh, wakil. Wakil itu Pak. Si Wawan sama si Andi itu kan masalahnya ya kalau dia mau minta jadi pengurus tapi Kurang komit. yang minta-minta ya tadi. kita juga nggak bisa salahin juga nggak dia nggak komit karena juga dia punya kerjaan. Iya. Karena suka berbenturan jadi kan dilema gitu kan. Kita tawarkan dulu mau masih aktif atau tidak kalau memang aktif. Ya ntar Pak tinggal takoni kamu mau
aktif serius nggak nih udah untuk begini. Kita punya rencana begini. Kalau mau ya komitmen. Dan dilihat juga problematika rumah tangga ini dekat dengan income yang kita bisa berikan harus. Total berarti dari struktural itu berapa orang? 7. 8. 9 rumah Sandi. Iya, iya. Ada berapa? 9. 9. Kan kita bertujuh nih. Kalau berdua. 8. Ya kalau Mas Adi belum dimasukin. Belum dimasukin. Membina, penasehat, ketua, wakil ketua, Sekretaris 2, bendahara 2, bendahara 1, bendahara 2. 11 dong. 1, 2, 3, 4, 5, Seksi 6, belum? 7, 8. Iya, maksudnya dihitung 11 ini. Seksi. Ya kalau misalnya Iya 11. Seksi-seksinya kan belum ini masih. Ya. Kalau saya sih ini pikiran saya Mas Wawan masukin sekretaris 2. Mas Andi masukin seksi apa? Itu untuk sementara untuk seperti itu aja. Gitu loh. Nah, itu kan kita belum harus itu kan. Enggak harus belum. Nah, Kalau kita ketok palu belum. tapi artinya kita sudah punya bayangan gitu loh. Maksudnya dudukin yang kosong, kursi kosongnya dulu. Terus selain dari yang di orang itu juga apa lagi? Oh iya. Untuk sekretaris 2 saya kan udah bikin itu. Abdul Ghani gimana? Abdul Ghani kemudian jangan di sekretaris. Di mana Di dia? seksi. Abdul Ghani Abdul Ghani Tanjung Priok. Dia orang repot juga ya. Oh iya, mesti ditanya dulu ya. Repot jauh aksesnya. Iya jauh. Tapi udah channel ini luas dia. Tapi kalau Marketing kalau mau. Iya market. kalau dia punya kalau Marketing. komitmennya ada. Masukin divisi marketing kalau mau. Kita ada seksi apa tadi? Iya, operasional, marketing, sama diklat. Marketing memang dia channel. Masukin dulu Pak Abdul Ghani marketing dulu. Tinggal tanya orang. Operasional itu pemahamannya apa? Operasional. Operasional itu bagian umum, pengadaan barang, mempersiapkan segala sesuatu. Itu makanya beda sistem job itunya, job desk-nya gitu. Iya, nanti dibikinin job desk. Katakanlah mesin air rusak ya operasional. Mesin air rusak di sini mesin airnya rusak nih. Nah, operasional. Maksudnya bukan harus dia yang ngerjain, dia nyari tukang, tukangnya. Gitu. Artinya Langsung kita jawab. punya Dia saluran, tanggung jawab. kita punya saluran nih operasional mesin air rusak nih. Iya, tanggung jawab dia gitu. Orangnya nggak ada. Bukan dia yang betulin, cari. Yang ada. Ini, wah, bukan dia beli lampunya gitu. Orangnya nggak ada. Yang ada wakil ketua istilah. Enggak apa-apa. Kalau orang biasa, kalau saya biasa bekerja begitu. Artinya kita tidak harus kaku. Orang operasional nggak ada ya udah mesin air mati aja. Orang operasional lagi cuti seminggu ya nggak gitu. Jadi sistem Ya kebetulan ini kan saya selalu berusaha tuh semua kinerja sesuai dengan profesinya ya. Iya. Kalau arah kinerjanya seperti itu, kan kalau bisa kita nyari orang yang terdekat dengan saya. Kebetulan tukang sani kan termasuk membidangi profile dan bagaimana. Kalau bisakah satu-satu dimasukkan potensi dari sini gitu. Gini Pak Haji, apunten. Ini adalah tim manajemen yang struktural yang nanti akan masuk ke dalam notaris ketika kita bikin legal yayasan. Orang-orang terdekat Pak Haji yang dipercaya, dia masuknya sifatnya karyawan lepas. Ketika kita butuhkan kita hire saja. Tapi ini adalah tim penanggung jawab yang betul-betul bahasanya tanggung jawab, komitmen, kondisi apapun dia bertanggung jawab. Tapi kalau yang tadi sifatnya hire sesuai kebutuhan saja. Ya Pak Haji. Nanti kita tetap minta referensi Pak Haji. Siapa? Iya, tetap ke beliau. Beliau kan tuan rumah yang tahu di sini ya. Lagi mesin air rusak nih kita orang operasional. Saya mesti hubungi siapa nih? Ini gue punya tukang, gue hubungi itu tukang. Nah, gitu maksudnya Pak. Maksud saya gitu. Ya, betul. Oke, lanjut. Apa lagi? Yang ketiga. Itu apa tuh? Operasional, marketing, sama lagi. Ya operasional, marketing, sama diklat. Diklat. Belum yang admin juga tadi di kantor tadi. Iya. Admin itu sifatnya nanti karyawan. Tugasnya Iya, keluar. tugas karyawan. Nah, diklat itu paling enggak memang harus Doyan diklat itu. doyan Diklat HP. itu. Ya kan? Komputer mesti menguasai itu. Diklat. Marketing juga harus menguasai komputer dan mengikat. Jadi gini. Lektor sampai ke proyektor ya. Pola kerja kita adalah pola kerja kekeluargaan. Jadi bukan berarti si diklat ngurusin diklat toh, tidak. Tetap kita guyup.
bekerja sama membantu. Hanya dia adalah VIC, penanggung jawab saja, tapi kerja tetap bareng-bareng. Alhamdulillah. Maksudnya ya, kita siapa? Ada masukan? Ya ini kan kalau saya kan ini ya pembuat schedule gitu ya, schedule perencanaan gitu, diklat-diklat kegiatan apa. Nah itu biasanya apa? Mas Pri, saya gitu. Iya, tetap kan ngebantu. Tetap ngebantu. Tapi itu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Iya benar. Nah itu bisa saranannya sih akhwat biar dia apa? Karena harus teliti tuh jadwal. Ini bicara jadwal, ini berarti jadwal. Iya. Dia yang menghubungi Siapa trainer, menjadwal, berarti kan harus teliti. Siapa Mas Pri? Ya udah, di skip dulu nggak Skip apa-apa. dulu nggak apa sih. Tinggal poin ketiga sekarang apa? Berapa menit? Ketiga. Kalau di VR besar itu termasuk di PSDM sih malah ya. Ya, Pak. Pengelolaan sumber daya manusia. Iya. Karena kita bukan Yang tiga apa? Ya. Karena kita tidak butuh SDM apa HRD. Ya. Artinya kan apa bibit ya, cikal bekal untuk mengarah ke sana. HRD-nya kita berdua Pak Haji. Iya. Gitu. HRD-nya kita berdua sementara. Nanti muncul. Misalnya kalau kita mau coba-coba yang di luar berbayar banyak banget itu. Jadi berbayar bergabung di sini juga berbayar bukan. Kalau ketiga apa masalah draft ya? Iya, draft ya. Draft antara Bukan. Draft itu keempat. Menu terapi. menu terapi. Nah, menu terapi itu kita mesti Pertama menu terapinya dulu karena dicatat kira-kira yang umum dibutuhkan orang dan banyak yang cocok satu. Kedua baru para penterapisnya. Pertama bekam. Kedua Cek dulu dong. Oh. Masa bekam dulu gimana? Ciri khas. Gimana gua? Enggak tadi dia udah nyodolin asiatsu dulu. ini relaksasi, jangan masih asu relaksasi itu bisa asiatsu, bisa pijat Thailand, bisa. Ya kan bisa tap, terus bekam, Tap dulu. topung, puasa. Tes dulu karena itu ada pendidikan apa dari tes dulu. Tep bekam. Puasa. Terus Apa tunggu? Topung. Relaksasi. ini enggak. Iya, relaksasi itu termasuk pijat Thailand, asiatsu itu relaksasi. Apa termasuk pijat tradisional kayak rumah Pak Wiwit? Terima pijat tradisional. Jangan. Jangan itu mah. Rumah Pak Wiwit kenal itu. Zaman dulu tuh. Oh, zaman dulu. Apa dipanggang di atas. Kita yang agak ini. Taruh gurah. Agak profesional dong. Kalau pijit mah kayaknya. Udah ini benar. Kesannya udah enggak. Ya, makanya ditanya kan. Iya. Apa tuh terus? Gurah ada tenaga gurah. Ada ini nih Pak Wiwit. Lintah. Nah terapi lintah. Oh iya. Apa? Ini Kalau Ustaz. aneh paketnya beda. Itu dulu ntar. Oh beda. Iya. Beda jalur. Ya udah kalau aneh bikinin dah paket terapi rukyah, pasutri, konseling pasutri, terapi jodoh, terapi keturunan 4 doang dah. Aduh pelan-pelan Rukyah. Begitu pelan-pelan memang masa lupa. Jodoh. Ya, pasutri, konseling pasutri, terapi rukyah, terapi jodoh, terapi keturunan dah. Yang mahar ini enggak masuk aja. Ya mahar training atuh Pak Haji. Mahar itu di training. Iya, mahar training. Itu kita Itu masuknya ke konsultasi. Iya. Jadi Rukyah, konseling pasutri, terus apa lagi? Terapi jodoh, terapi keturunan. Terapi jodoh. Terapi keturunan. Termasuk lambat punya keturunan ini. Iya. Yang belum punya jodoh, belum punya keturunan, yang nambah lagi, nambah anak maksudnya bukan nambah jodoh. Nanti digabungkan dengan Oh, Ustaz, ini gitu. saya mau jual terapi jodoh. Gimana, Pak Digabungkan Ustaz? dengan terapi juga ya. Saya bikin link grup. Boleh. Boleh. Nanti Gua kita tuh bikin laris sistem banget. taruh kita Sistem bikin. taruh, Pak. Laris kan Laris. itu. Laris ya itu. Iya laris terapi Itu jodoh. lihat media. Mancing bikin grup ya. Mancing bikin Jomblo.
Hah? Yang curangnya mau tau nggak? Panitianya dia milih duluan yang cakep. Gebetan. Kayak itu saya. Nggak boleh gitu Papri, kan pilih yang terbaik, tinggalkan yang jelek. Bikin tautan itu dicari dulu. Tapi bahasa marketing itu masih umum. Kalau bahasa marketing itu penting justru tertarik dulu tadi kan. Nah paling nanti kalau terapi Pak Sutri, ya kan, kayak misalkan itu aneh-alihin ke sebelah. Dan contoh, Pak Ustadz nih pengen kejantanan, aneh-alihin, bukan aneh itu alih sebetulnya, ya kan? Aneh-alihin ke sebelah, gitu. Tapi paketnya masuk ke sini, paham nggak sih? Nah, dari segi apa namanya, wah saya mau terapi Panjang bekar. Terus Pak Sutri. madu tonik, Iya. madu asmara itu sebenarnya kalau apa ada kan saya tinggal. Kita jualin, kita kasih jualin. aja langsung barang kan. Iya. Ya, Kita jualin. maka disediakan. Nanti Guasa, topung, teh masas, gurah, lintah, bekam, tep. Ada lagi? Abang. Butuh nanti. Oh, kalau alat-alat Paji gimana nih? Apa dia masuk bonus atau Beda-beda, terpisah. Beda. Bisa ya? Terpisah. Apa Tapi yang Ya terpisah. termasuk tadi kan ini kita mau namain apa? kan bicara alat Oh. alat kan itu ya plusnya Pak. Aneh nggak tahu justru Apa? ada yang pakai apa. Nah, Paji. Itu alatnya buat Alatnya apa aja? Itu saraf, Alat pagi itu terapi saraf. saraf itu resirkulasi darah. Yang bawah kandung gede yang pijit tulang belakang itu namanya istilahnya Ya. bengkel badan. Oh, yang Iya. yang buat pijit sendiri tuh di. Nah, itu bisa juga taruh di bawah nanti di ruang. Terus tadi yang di bawah itu getah tinggal pijit juga. Itu pakai alat nanti ada jasanya nanti. Oh, ya udah deh, tersip. Dicatat lah nanti kita bisa. Nanti terus tentuin para terapisnya, terusnya juga harga biayanya profesional berapa. Yang tahu tuh siapa? Apa dulu tuh? Kayak misalkan tap berapa menit, berapa rupiah. Jadi gitu aja Mas. Jadi biar tidak terkelihatan terlalu mahal tapi profesional. Misalkan Oh, 30 menit misalkan 50.000 misalkan. Pengalaman terapi yang berapa jam minimal gitu ya? Berapa menit minimal gitu ya? Iya iya beliau yang tahu kita Ya, sampai tahu. maksimal kan gitu, makanya tanya dulu kan. Kalau di sini ketahuan kan maksimal cuma 60 menit, minimal 10 menit tinggal pilih. Kalau yang alat-alat yang di sini. Nah, berarti untuk biaya terapinya alat itu nanti namanya Pak Haji. Pak Haji yang tahu berapa menitnya, berapa rupiahnya. Itu kalau nggak salah kalau yang bangku duduk itu malah tinggal start point itu muncul di situ kalau nggak salah. iya tinggal Tinggal per ya. jam misalkan 10.000 Tinggal ya kasih setel. duit setel. Sama modelnya Mas juga. Dodo tuh udah nyobain kan? Iya. Tinggal setel waktu. Setel waktu. Nggak kayak membongkar. Ya. Saya harus coba ntar di bawah. Enggak yang di sini nih. Ini ya. Ini ada dua habis, satu ini, ini. Pentingan yang dulu. Oh. Ini Saraf angin gimana? Angin, ngeluarin angin. dan jantung gak dilihat. Ini muncul. Boleh. Tapi udah dikasih lapangan aku nggak dihabisin itu. Ini Agak pahit betul. soalnya saya nggak biasa nih agak pahit. Nah justru rahasianya lapangan. Lambung saya langsung ini berasa Masa? mual tadi. Ayo gitu. Langsung karena nggak biasa langsung mual. Saya tuh biasanya air putih paling banter itu teh paling banter. Jadi kalau yang macem-macem Belum nggak terbiasa. Sugestinya belum ini. Iya terbiasa. Tapi saya sudah buktikan betul. Memang ini sampai untuk memperkuat daya tahan tubuh menghadapi COVID Corona saja memang betul-betul saya buktikan betul. Saya capek-capek ya, apa-apa perlu sugesti keyakinan sih. Saya capek kurang tidur ini langsung Kadang sehat. kan gini Pak Ji, ada yang cenderung kan kalau rasa pahit agak pahit itu, kadang ada juga yang ya istilahnya nggak cocok gitu kan. Iya nggak sama. Nggak sama. Kondisi Orang ini. juga nggak mau seneng manis kan, ada nolak. Tapi pertama itu kan muncul dari kalau saya kan udah bidangnya. Yang nama mental block itu kan buka ini tadi gitu. Ya Mas Bibi cerita dengan kipas angin aja takut. Iya. Kalau saya didengerin cerita ketawa. Mental block.
Ini gede kan itu gini. Kan itu. Wah itu berarti. Karena saya karena sudah dididik, sudah saya praktekkan kan memang kita di trainer kan untuk Kalau saya sih kalau pahit sih alhamdulillah saya dari bayi itu udah sering pahit. Zaman malaria dulu, tahun-tahun lah istilahnya apa awal-awalan istilahnya pertengahan 70-an lah ya, zaman 75 70. saya ada kelemahan ini. Kalau dari hasil lab, jadi kan saya usia 70, tapi saya termasuk saya punya fisik muda, lebih muda 20 tahun, berarti kita ngobrol. Jadi saya dalam lab itu yang muncul merah itu justru adanya di asam urat. Tapi itu juga dibentuk oleh perilaku dan perasaan saya. Makan yang hijau-hijau, makan toge itu udah takut duluan kan. Tapi setelah kita bismillah ya, kita semua sudah perbaiki, ternyata juga enggak terjadi. Yang aku kemarin sempat berangkang waktu istri dan ibu kena corona, saya berangkang nangis, ngelur-ngelur karena syukur gitu. Allah tuh lengkap betul gitu ngasih nikmat saya dikasih harta. Di sini tinggal sendirian, berangkang turun naik. Nangisnya itu bukan nangis menderita, bersyukur. Anak 5, istri isolasi di rumah semua orang membagi makan ditaruh di depan pintu. Ini makanan di atas ini Mas Pak tuh, ya ada buah, ada makanan udah direct di situ nggak ngerti jadi apa ini. Gitu. Orang nggak bisa masuk karena pintu di bawah dikunci Ustaz. Itu saya ngalamin persis malam Idul Adha persis lagi puasa Eropa, terjadi seperti itu. Istri, anak 5 kena corona semua. Nangis bukan sedih, nangis masalah bersyukur. Allah tuh ngasih nikmat saya insya Allah lengkap benar, saya bersyukur. Apalagi masanya. Ya itu kan para terapis. Di depan itu. Ya nanti aja didiskusiin sendiri. Perjanjian. Enggak, ini kan kerangka persiapan biar lebih sempurna ya. Saya semalam itu terinspirasi termasuk kita kan sering ikut training di luar ya. Waktu sholat harus kita jaga betul, kita dari pagi sebelum sholat termasuk nanti di teknis ya. Itu nanti di teknis kami harus kita persiapkan dari sekarang. Kalau bisa itu kan dimasukkan buku etika adat kita ya. Itu kemarin saya kan singgung-singgung. Bicara buat berhasil kita besok itu kalau bisa ya pertama Bismillah, untuk kita kayak Assalamualaikum, ya sehat lahir iman, sehat lahir batin, bahagia kita semua gitu ya. Menjabarkan salam itu jadi moto kita nanti. Masih ingat yang mahar pertama ingat? Mahar pertama. Justru saya tangkap niat Anton, justru saya kembangkan seperti itu. Sampai gerakannya jadi kita punya nilai semangat dan nanti tinggal kode saja satu. Kita beralih Bismillah dulu ya. Assalamualaikum, moto ya. Sehat lahir batin dengan gerakan ya. Berkah dan bahagia. Berkah dan bahagia untuk kita semua. Sebenarnya kan di salam tadi sudah ya. Itu aja sekalian biar kita punya moto yang betul-betul menjadi semangat gitu ya. Itu dia saran untuk ke depan teknik moto kita. Itu yang saya gabungkan dari pemikiran kita tentang waktu. Dibikin tulisan. Moto yang lebih sulasana. Nah, bentar kita balik ke laptop untuk perjanjian. Perjanjian kerjasama, ya kan, usaha pondok sehat basmalah. Yang bertanda tangan di bawah ini, Mas Dodot, ya gitu. Dengerin aja dulu. Yang bertanda tangan di bawah ini coba satu, ya kan, nama, tempat tanggal lahir, ya kan, biasa KTP gitu kan, nama, ya kan. Selanjutnya, ya kan, disebut sebagai pihak pertama atau pemilik tempat. Terus sama yang kedua ya, nama bla 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 disebut ya kan pihak kedua sebagai pengelola, berarti ketua. Ya disebutnya ketua, berarti kerjasama adalah antara Pak Haji dengan ketua untuk agreementnya. Kemudian di bawahnya selain agreement tadi 2 orang, 2 saksi.
Ya kan, saksi pertama dari istri beliau, Ada anak saya lah, ya, biar ya, terlibat. ya terlibat biar melihat draftnya, ya kan. Kemudian saksi yang kedua dari pihak ini tim manajemen. Nah di situ di bawahnya, ya pada hari ini tanggal sekian, ya kan, kami bersepakat, ya kan, bekerja sama ya, untuk melakukan usaha nasihat basmalah penasehat basmalah dalam kurun waktu bikin perjanjian yang tetap pakai termin mau berapa tahun dulu pertama, misalkan 2 tahun dulu atau 3 tahun dulu. Misalkan kalau saya boleh ngasih saran standar 3 tahun ya, biar kita ada ancang-ancang, agak ada napas perbaikannya. Kalau 5 tahun terlalu panjang, setahun terlalu dekat karena belum ada kelihatan hasil khawatir. Misalkan sejak tanggal ini sampai tanggal ini kurun waktu 3 tahun masa perjanjian ini berlaku. Demikian ya, surat perjanjian ini dibuat ya kan tanpa ada paksaan apapun ya kan, bla bla bla, udah langsung tanggal Jakarta pihak 1, pihak 2, saksi 1, saksi 2, begitu aja. Nah kalau untuk perjanjian dengan pihak terapis berarti ketua ya, sebagai pihak pertama adalah ketua Pondok Sehat Basmalah Mas Wi di situ, dan juga terapis ini ya, terapis per orang berarti kan ya, berarti perjanjian nanti banyak tuh, tiap orang tak satu berarti kan gitu, bekerja sama sebagai terapis di rumah Pondok Sehat Basmalah ya. Dengan sistem bagi hasil misalkan 70-30, dia 70 kita 30 karena kita kan nggak keluarin tenaga misalkan, atau 40-60 ya terserah monggo, di situ diatur. Maksudnya redaksi seperti itu. Bisa lah ya, siapa yang bisa itu nanti di Google juga banyak. Ya. Beda lah. Nanti bisa adopsi, kan saya banyak tuh apa iya, berkas-berkas kemitraan saya yang berbentuk syariah, yang bentuk itu bisa langsung bisa. Selanjutnya berarti setting desain tempat. Setting tempat. Sebab kalau mengkonsep sendiri nanti tidak nyambung dengan setting tempat. Yang luar itu ruang tunggu pasien. Standar legalisasinya kalau bicara selanjutnya gitu kan itu ada kaitan bahasa hukum, Mas Dodot. Kalau dia bicara itu kaitan bahasa hukum. Jadi kita sudah banyak membuat kan perjanjian virtual, perjanjian kontrak itu kan saya banyak bisa diadopsi yang syariah maupun yang tidak itu. Ya, nanti Mas Dodot. Kalau dibeban buat konsep utuh baru bukan kerjaan ringan. Iya. Saya itu satu penasehat hukum yang konsep untuk itu. Iya. Pengacara saya khusus yang buat konsep-konsep itu. Ini maaf saya nambahin saja. Ya, Pak Haji nggak apa-apa, makasih. Nanti di YouTube ada Pak. Hah? Di Google ada. Ya terserah. Konsepnya banyak kan itu. Jadi settingan mau nyari sumber sana Mas, iya. silakan. Ruangan depan itu ruang tunggu pasien dan juga resepsionis. Yang Kenapa kiri. tadi ada sekali Pak? Hah? Nggak langsung dilihat tadi. Kan udah. Dilihat tadi. Maksudnya kalau dari depan berarti kanan ya. Pokoknya depan ini depan, bawah depan. Kan masuk depan itu bagi dua. Satu buat kantoran admin yang bawah ini kan ada 2 nih. Ini minta Ini kantor ini admin. alasan. enggak, kalau itu sih saya masih netral. Jadi kalau bisa nih 2, ya kan? Buat ruang tunggu sama resepsionis aja. Oh. Enggak, apa kalau mau ruang masuk dari sebelah yang kanan berarti maksudnya kanan kan itu kan di sana kita Iya. dapatkan. Oke, gini maksudnya gini. Kenapa yang di depan itu semuanya ruang tunggu? Khawatir nanti pasiennya numpuk. Jadi agak pakai 2. Depan semua adalah mereka datang, ruang tunggu, kemudian daftar, ada resepsionis, baru nanti dipanggil ke dalam satu-satu. Balik tadi kalau apa enggak, yang penting 2 depan itu terbagi 2 kan? Iya. Buat admin kantor, ya kan? Satu kan? Resepsionis. Satu tunggu. Jadi dua-duanya ruang tunggu aja. Jadi ruang kantor ini mana? Ruang kantornya itu Adminnya. admin. Ruang kantor itu kan ada di dalam tuh. Jadi Ya kita mau bicara segala online, BRI online, Dia mau jualan ini apa? jual termasuk Pulsa. herbal. oh kalau Herbal. gitu, Ada tokonya gitu. yang tokonya yang sini kanan. Nah, Ya kalau memang mau seperti itu yang kanan, yang belah sini bawah
yang ruang tunggunya yang sana kiri. Oh. Ya. Apa aja? Kebayang nggak? Saya masih netral, cuma kebetulan Oh. bicara tamu termasuk ruang tunggu tambahan itu siapa yang samping panjang tadi gitu loh. Jadi kalau tamu masuk yang dari sini tadi itu pemandangan air mancur kita sajikan buat beliau tamu gitu loh. Yang panjang Masuk itu. dari kanan kan berarti kalau depan. Yang panjang itu ya? Itu bisa. Itu pas satu bangku bisa dua. Enggak, maksudnya gini, ini kan gerbang dibuka, langsung tamu masuk duduk di situ, kita siapin satu ruangan. Yang di situ tuh yang kiri, yang di sini tadi toko Pak Haji bikin apa herbal dan lain sebagainya di sini. Nanti resepsionis ya di dalam itu manggil satu-satu untuk pendaftaran mereka untuk terapinya. Saya masih netral antara dua tempat tadi. Posisi saya ini hari masih netral antara kiri dan kanan. Tapi yang jelas itu satu buat kantor pelayanan katakannya termasuk tadi jual kerjasama dengan BRI. Artinya jual produk. Gini sederhananya gini deh, sederhananya yang dua itu anggaplah buat ruang usaha Pak Haji tuh 2. Terus pasien itu ruang tunggunya langsung di tengah-tengah aja, jadi lebih adem. Dan sebenarnya bukan pengertian saya, bukan ruang usaha saya, termasuk dalam satu konsepsi manajemen tadi. Pengelolaan nanti bergabung di situ. Iya, maksud gini, yang depan itu buat ruang tunggu biar lebih enak gitu, masuk duduk gitu maksudnya. Satu gitu kan. Dengan tadi sementara, kalau misalkan nggak muat ke dalam, siapin aja bangku kayak gini, gitu aja. Yang ini nggak usah dipakai nggak apa-apa. Nanti pasien itu dipanggil satu-satu sama resepsionis. Misalkan si A dipanggil mau terapi apa, gitu. Maksud saya ruang panjang tadi memang buat tamu tunggu dan kita siapin bangku. Iya. Ya kan kita justru kan program pelatihan ini kan sudah terjadwal kan tadi. Kecuali hari ini. Gitu aja. Jadwal pelatihan berarti dikosongin, libur terima tamu. Atau tadi keterbatasan jumlah aja. Nah terus untuk ruangan yang 2 di bawah, yang dalam, ya di bawah dalam, ya kan kiri kanan yang ada kamar mandinya. Yang satu buat tim manajemen, ya tim manajemen sekaligus tempat konsultasi dulu. Jadi sebelum terapi itu pasien harus konsultasi dulu. Yang satu misalkan buat saya tuh, yang satu untuk kalau pasien ngantri masuk satu-satu dulu. Jadi saran saya itu jangan langsung diterapi mas. Ada namanya konseling dulu, konseling analisa pasien dulu sebelum diterapi. Termasuk data nama. Konseling si terapisnya atau orang lain? Kalau bisa mah yang sudah menguasai keseluruhan. Contoh misalkan mas masuk, ya kan. Ketika kan ini ngantri dulu nih dipanggil resepsionis. Mas Pri masuk, nah masuk itu bukan ke terapi, masuk ke ruangan itu konsultasi konseling dulu. Mas Pri keluhannya apa? Jadi walaupun Mas Pri pengennya dibekam, tapi keluhannya bla bla nggak cocok mas dibekam, cocoknya dipijit misalkan atau di terapi listrik. Yang menentukan sih. Nah yang menentunya ada konselor terapisnya. Jadi bukan si pasien. Pengalaman saya, si pasien pengen dibekam, ternyata dia berbahaya buat dirinya karena dia nggak tahu taunya dibekam dan jadi si pasien itu setelah nunggu dipanggil satu-satu masuk ke konseling, penentuan dia harus diterapi apa. Jadi yang menentukan adalah si konselor itu tadi. Betul. Plus ngasih tahu tentang biayanya. Itu harus dikasih tahu tuh di situ biar nggak kaget langsung. Dikasih tahu ya kan, supaya nanti ada negosiasi di situ. Kalau misalkan saya cocoknya apa? Wah ini cocoknya harus diterapi bukan satu bapak atau ibu. Terapinya harus dites dulu baru dibekam dan lain sebagainya. Nah biaya berapa? Di situ dijelasin. Tapi ini untuk menyempurnakan. Nah itu perlunya edukasi sebelum orang diterapi. Jadi si pasien juga harus cerdas, nggak ujuk-ujuk langsung diterapis. Itulah profesional namanya, kayak ruang dokter, ya kan? Dulu baru dianalisa, gitu. Nah setelah itu bagian yang meng-ACC dia bertanggung jawab, ahli betul. Oh ini cocoknya dibekam, tapi harus dites dulu, misalkan 15 menit baru dibekam. Masuk ke ruangan atas, bagian ini diantar, ada yang nganter ke sini. Ya. Pasien selanjutnya masuk lagi, konsultasi lagi. Nah kalau udah ketahuan konsultasi, mas harus diterapi apa? Udah dia udah pegang catatan tuh. Kasih ke terapisnya. Nah, kasih ke terapisnya langsung.
Paham ya? Bayang ya? Bayang. Nah kalau misalkan yang bagian saya itu mau udah real kan, yang udah real masalah asutri, jodoh, rukyah, lu masukin situ udah langsung gitu mah. Allah. 11.48